Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kembar, sahabat otomotif, sahabat YouTube dimanapun berada. Video kali ini Papi mau ngecek sesuatu dimana mobil ini kalau pagi ada tetesan oli ya. Ini sudah dicek, ternyata di bagian oil coolernya itu terdapat rembes ya. Oke, kita cek dengan membuka ban sebelah kanan. Oke, lanjut untuk pelepasan dinamo alternatornya atau dinamo casnya. Sebelum melakukan pembukaan alternator, kita buka dulu bagian minus baterai ya. Kita lepas dulu minus baterai, kemudian kita lepas bagian soketnya pada alternator. Ya. Sini ke konsumen mengeluhkan bahwa tiap pagi ada tetesan oli ya di bawah. A few moments later. Bagian alternator atau dinamo cas kita sudah lepas, kemudian kita mau lihat atau kita mau bongkar bagian dari oil cooler. Di sini oil coolernya udah lepas ya, udah bocor, udah rembes ya teman-teman ya. Ini kemudian juga takutnya ini dibarengi dengan karter juga ya teman-teman ya. Soalnya dia di bagian depan sini ini terdapat rembes ya. Di bagian depan situ terdapat rembes juga. Jadi nanti kita buka dulu bagian filter oli ya. Setelah itu kita lepas bagian komponen pendingin oli mesin Pajero atau oil cooler. Oke teman-teman, kita bisa lihat bagian dudukan oli filter ya. Ini kurang jelas gambarnya. Dudukan oli filter itu aman ya teman-teman ya, aman. Nah, kemudian kita perbaiki dulu untuk bagian oil coolernya. Kita lepas dulu dengan melepas klem ini dengan yang bagian atas ya. Setelah itu kita buka baut 17-nya. Oke, lanjut. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini yang namanya oil cooler. Ini sangat berbahaya ya. Jadi kalau misalnya kita bongkar mesin ini positif harus dibersihkan bagian dalamnya, karena di sini bisa terjadi kebuntuan pada oli ya. Jadi pendingan olinya kurang maksimal, jadi ditakutkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ini posisinya tadi pas saat dibongkar, ini baut ini kendor ya teman-teman ya. Jadi penyakit utamanya itu ini kendor, kemudian seal atau o-ringnya ini sudah keras. Nah, di sini juga ada o-ring ya. Nah, di bagian dalam sini ada o-ringnya. Ini o-ringnya teman-teman ya. Jadi nanti kita lepas, kemudian kita ganti yang ini aja. Soalnya kalau yang di sini itu agak susah nih barangnya, nggak ada ya. Nah, di sini biasanya o-ringnya sudah rata dengan len besinya. Jadi istilahnya dia tidak ngepres lagi ringnya ya, o-ringnya. Nanti kita bersihkan, kemudian nanti kita pasang lem lagi ya. Kita lem lagi bagian dalamnya, kemudian nanti kita lem lagi bagian luarnya untuk pemasangan. Ini oil cooler Pajero Sport dan Triton ya. Oke, ini dia sahabat ya. Ini sudah dibersihkan bagian komponen oil coolernya. Oil coolernya sudah dibersihkan, kemudian o-ring yang tadi yang di bagian bautnya itu kita ganti ya. Kita ganti o-ring yang bagian dalam sini ya. Nah, ini kita ganti. Yang lama sudah gepeng ya, kita keras. Kemudian kita ganti dengan yang baru ya. Kita coba dipaskan dulu bagian o-ringnya.
Nah, di bagian o-ringnya udah pas ya, bisa ya. Ya sudah ada tonjolan di luar. Kemudian nanti kita pasang ya. Nah, ini fungsi dari oil cooler ini sebagai pendingin oli ya teman-teman. Jadi kalau Pajero Strada itu kalau bongkar mesin usahakan ininya dicuci pakai solar bagian dalamnya ya. Jadi di sini suka banyak terjadi kotoran, ini jadi mampet ya. Jadi sirkulasi olinya kurang bagus gitu. Jadi pernah juga kejadian mobilnya ngejim gara-gara ininya mampet ya. Oke, nanti kita pasang ini oil coolernya. O-ringnya yang lama ya, ini nggak bisa diganti, bukan nggak bisa diganti karena barangnya nggak ada ya, barangnya nggak ada, susah juga. Jadi kalau mau beli ini harus perangkat sama oil coolernya gitu teman-teman. Jadi nanti usahakan kita meminimalisir dananya dengan cara di sealer ya. Bagian dalamnya nanti kita kasih apa namanya, kita kasih sealer ini ya, kemudian kita pasangkan, kemudian bagian luarnya juga kita kasih sealer seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu ya cara perbaikan rembes pada oil cooler yang sering terjadi pada mesin Pajero Sport ya. Karena ini udah mungkin udah usia, apa pernah dibongkar nggak tahu juga ya. Paling nanti kita pasang lagi dengan cara kita sealer. Oke. Nah, jadi kita pelepasannya harus melepaskan alternator ya. Jadi kalau alternatornya nggak dilepas atau dinamo pecasnya nggak dilepas, nggak bisa kebuka dia karena dia pakai baut yang panjang. Nah, ini paling sudah selesai ya. Ini kita bersihkan dulu, kemudian yang rebus-rebusnya kita bersihkan, sisa-sisaan olinya. Kemudian nanti kita pasang lagi bagian oil coolernya dengan di sealer. Kemudian oil filternya kita ganti dengan yang baru ya. Untuk menganalisa kerusakannya tadi kita lepas oil filternya. Jadi oil filternya sekalian kita ganti. Oke, itu aja video dari Papi Kembar. Semoga bermanfaat ya. Jadi buat teman-teman yang sudah berbagi, semoga dilimpahkan lagi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di video Papi Kembar berikutnya. Tutorial dan cara perbaikan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.